Sahabat, di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang Pi Network. Yang pertama tentang update terbaru dari P-Core Team yang ada di akun Twitter atau X P-Core Team. How is Pi's native KYC solution unik? Bagaimana solusi KYC asli dari Pi itu menjadi unik? Pi created the native KYC solution from scratch because Pi ini menciptakan solusi KYC asli ya dari awal. Ini kenapa alasannya? Nah, ini Core Team menjelaskan ya. Jadi it allows pioneers join Pi's mainnet fiat cost ya. Yang artinya solusi ini itu memungkinkan para pioner itu bergabung dengan jaringan utama Pi dengan biaya yang tetap ya. Fiat cost maksudnya biaya yang tetap ya. It is impossible to outsource to any third party because none provide KYC service in almost all of the 230 countries and region in the world where pioneers are from. Jadi ini sangat mustahil ya untuk mencari sumber dari pihak ketiga manapun, karena tidak ada layanan KYC yang menyediakan layanan di hampir dari 230 negara dan kawasan di dunia tempat para pioner berasal. Jadi intinya itu Core Team ini menggunakan solusi KYC asli. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga. Biasanya kan ada platform-platform yang menyewa atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan KYC tersebut. Tapi ini Pi Network ini langsung asli ya, gitu. Langsung asli ya. Ini sangat selektif sekali ya. Jadi langsung tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi aman ya. Data-data Anda itu aman. Gitu. Core Team bertanggung jawab aman karena tidak dilempar lagi ke pihak ketiga. Itu ya pada intinya ya. Kemudian di sini Core Team menyatakan hence Pi KYC provides a unique solution that's ya. Jadi oleh karena itu Pi KYC ini menyediakan solusi yang unik ya. Solusi unik lah gitu ya. Tujuannya apa? Cares the KYC process in both volume and diversity of identity, leverage machine automation and the crowd power of Pi's distributed global community. Jadi ini tujuannya meningkatkan skala proses KYC baik dalam volume ya, jumlah maupun keragaman identitas ya, karena dari berbagai macam negara. Kemudian memanfaatkan otomatisasi mesin dan kekuatan massa ya, kekuatan massa dari komunitas global Pi yang terdistribusi. Pi Networks ultimate strength cost just 1 Pi free of fiat cost. Jadi kekuatan utama dari jaringan Pi itu sendiri itu biayanya hanya 1 Pi ya. Bebas biaya fiat, maksudnya tidak menggunakan fiat seperti rupiah, dolar, euro gitu ya. Langsung menggunakan Pi One Pi tadi. Jadi kenapa P-Core Team ini ya sangat selektif dan sangat berhati-hati dalam menentukan KYC ya. Programnya ini kenapa KYC ini dipentingkan? Kenapa sih harus sampai sedetail ini, sampai sesulit ini teman-teman yang KYC? Banyak sekali yang nggak lulus juga gitu. Terkendala mungkin dari nama, terkendala mungkin dari ketidakcocokan verifikasi nomor telepon, email, Facebooknya tidak diverifikasi, itu jadi kendala. Jadi banyak hal yang membuat kenapa kalian nggak lulus itu mungkin harus dikoreksi lagi ya. Karena ini selektif bener ya gitu. Jadi wajahnya pun harus benar-benar sesuai, misalnya dari KTP-nya buram aja nggak bisa tuh. Itu wajah pun, fotonya pun harus jelas gitu. Kenapa ada video reference wajah? Karena ini benar-benar selektif benar. Ini uang besar bos gitu. Karena Core Team sudah tahu ini nanti nilainya sangat tinggi. Jadi benar-benar satu orang satu, one by one ya. Artinya seluruh dunia ini hanya satu manusia itu memiliki satu akun Pi gitu. Walaupun banyak yang memiliki akun itu ya karena mungkin dia menggunakan orang lain gitu, wajah orang lain dan KTP orang lain, identitas orang lain. Karena Pi ini memang diciptakan dengan nilai yang tinggi gitu loh, biar nggak mudah diserok. Jadi nggak seperti Bitcoin dulu muncul langsung pelan-pelan dari harga bawah ke atas, tapi dikuasai oleh investor-investor raksasa yang bisa sewaktu-waktu bisa terjadi dump. Kalau ini yang megangnya orang seluruh dunia, orang dari masyarakat bawah. Jadi tidak ada yang menguasai atau memiliki banyaknya Pi ini tidak dikuasai dari satu orang atau beberapa kelompok, tapi memang menyebar hampir di 230 negara. Makanya KYC ini sangat-sangat ketat gitu kan. Oke, jadi KYC ini juga penting karena sistem penambangan Pi Network ya. Nanti kita lihat video langsung dari Cheng Diovan ya, yang mungkin sudah saya terjemahkan. Jadi kenapa sih Pi ini dipentingkan dari KYC?
Ya, karena memang kekuatan penambangan itu dari individu manusia ya di seluruh dunia. Makanya Anda disuruh mengambil lingkaran keamanan ya. Ada 5 orang minimal kan untuk kekuatan penambangan itu kan. Ya, karena Pi ini memang berbeda dengan Bitcoin. Ya, nanti saya jelaskan, kita lihat videonya dulu dari Cheng Diovan ya. Mining, as people traditionally understand, is in the context of proof of work. When people think of mining, it's a lot of electricity, a lot of hashing. Okay, so that's because proof of work require nodes to spend electricity to solve mathematical puzzles to reach a consensus. So it comes down to the type of consensus algorithm a protocol uses. Pi relies on federated Byzantine agreement, in which the consensus is reached not through burning electricity, but through a quorum, rely on a trust graph to rise from the trust graph. And inside the quorum, nodes send messages to each other, just like votes, in regard to whether a transaction is true or fraudulent, and help that reach consensus. Just by my description of how this mechanism works, these days any laptop can send messages to other computers. So the scale of, the requirement for electricity is no comparison to the level that required by proof of work. This is the fundamental reason why Pi mining in the first place doesn't require electricity. Now, as I mentioned, there needs to be a trust graph. So the mobile miners are actually contributing their trust relationships to form this trust graph that can feed the consensus algorithm to reach consensus. So the actual running of the blockchain, the heavy lifting of actually running, is still on our Pi nodes, which is computer nodes. So, but the required efforts of our Pi nodes is different from the Bitcoin nodes. And then they're also rewarded in Pi in conjunction with the mobile miners. So in the broader sense of the mining is that, individuals or nodes contribute to a consensus algorithm for it to reach consensus. In return, they receive rewards. Oke ya sahabat ya, jadi kenapa penambangan Pi Network ini, Project Pi Network ini, KYC ini selalu ditekankan terus sama Bitcore Team. Di samping terus cepat menyelesaikan, karena memang penambangan Pi Network berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin banyak menghabiskan energi yang menggunakan bukti kerja, itu proof of work. Ya, itu algoritma konsensusnya itu memecahkan teka-teki matematika, ya, yang rumit, menghabiskan biaya energi listrik yang banyak, gitu loh. Boros energi dan peralatannya pun juga mahal. Tetapi dengan Pi Network, ya, untuk mencapai konsensusnya itu hanya menggunakan algoritma konsensus Stellar Consensus Protocol. Ya, dari individu tadi, kenapa makanya ditekankan KYC itu ya benar-benar penting juga. Di samping nanti memang Pi ini diciptakan untuk nilai yang tinggi, ya, mengurangi keserakahan manusia. Ya, manusia hanya satu orang, hanya satu. Ya, itu nanti memvalidasi transaksinya, ya, untuk mencapai konsensusnya itu algoritma konsensusnya itu berbeda dengan Bitcoin, gitu loh, bukti kerja. Tapi Pi Network ini dari manusia satu dengan manusia yang lainnya itu saling mengamankan buku besar, memvalidasi transaksi, ya, dengan menggunakan Stellar Consensus Protocol. Itu berbeda sekali ya, itu sangat jauh. Makanya yang sudah bahas kemarin, Pi ini penambangan cahaya. Ya, silakan ditonton videonya ya, sudah pernah saya berikan videonya. Yang memang penambangannya unik, yang menggunakan ponsel. Semua rumus-rumusnya pun hampir sama, sebenarnya hampir sama kayak Bitcoin. Tujuannya sebenarnya karena itu adalah mengamankan buku besar, sama-sama mengamankan buku besar, gitu kan, sama, tingkat keamanannya juga sama, tapi prosesnya yang berbeda. Oke, kita ke white papernya Pi ya, buku putihnya Pi. Coba kita cek di yang original yang pertama dulu ya, kita tentang penambangannya ya. Dengan pengalaman dari Bitcoin atau seri yang kemarin kita membahas tentang penambangan Bitcoin yang boros energi itu. Nah, solusi Pi ini menjadi solusi ya untuk menyempurnakan kekurangan dari Bitcoin. Di sini ada solusi Pi. Ini dalam white paper Pi ya, mengartikan penambangan di ponsel. Setelah mengidentifikasi hambatan utama terhadap adopsi ini, tim inti mulai mencari cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang atau mendapatkan hadiah mata uang kripto untuk memvalidasi transaksi pada catatan transaksi terdistribusi. Jadi sebagai penyegar, yang salah satu tantangan utama yang muncul dengan mempertahankan catatan transaksi terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaruan pada catatan terbuka ini tidak curang.
Jadi ini intinya kenapa? Menghindari dari pihak ketiga dan transaksinya biar tidak curang. Artinya dengan teknologi blockchain ini transaksi itu jujur ya. Sementara proses Bitcoin untuk memperbarui catatannya itu terbukti membakar energi atau membakar uang untuk membuktikan kepercayaan. Itu tidak terlalu ramah pengguna ya. Untuk Pi, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambahan pada komputer pribadi dan ponsel. Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar terdistribusi tersebut, Stealer Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan yang ramah pengguna dan mengutamakan perangkat seluler. Stealer Consensus Protocol dirancang oleh David Messieres, ya, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stealer. Nah, ini nggak main-main bos gitu loh. Development Foundation, ya, SCP, menggunakan mekanisme baru yang disebut Federated Byzantine Agreements untuk memastikan bahwa pembaruan pada buku besar terdistribusi akurat dan dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktik melalui blockchain Stealer yang telah beroperasi sejak 2015. Dulu sudah pernah saya buatkan video ya tentang cara kerja Stealer Consensus Protocol. Ya, silakan nanti dilihat di link deskripsi. Silakan ditonton videonya. Ini kalau saya jelaskan lagi sangat panjang ya. Intinya ya itu tadi, ada hubungan semuanya. Kenapa KYC harus ketat? Ya karena penambangannya memang menggunakan dari individu ke individu untuk melakukan buku besar terdistribusi tadi gitu loh teman-teman ya. Ya sebenarnya hampir sama. Ini teknologinya semakin berkembang. Nah, Stanford University itu di situ ada afiliasi program bos. Jadi kelompok-kelompok raksasa yang sudah berhasil, ya, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi itu rata-rata semua dari Stanford University ya sahabat ya. Oke sahabat, saya ajak ke Stanford University. Di sini di Stanford Engineering Computer Science ya. Di sini memang ini nggak usah jelaskan lah ya apa itu Computer Science. Coba kita cek dulu affiliate yang ada di sini ya teman-teman ya. Kelompok-kelompok itu apa perusahaan raksasa yang sudah berhasil. Dan Pi Network ini memang sudah berada di sini ya. Sudah di sini teman-teman ya. Coba kita awal member kita cek. Nah, di sini ini adalah raksasa-raksasa perusahaan yang teknologi yang memang sudah berhasil ya. Banyak yang sudah berhasil termasuk Pi Network. Ini sebenarnya teknologinya berhasil. Makanya dia ini diwanti kepada teman-teman ini teknologi ini berhasil sebenarnya bos. Tinggal menunggu nilai ini, penciptaan nilai dan kekuatan dari manusia-manusia di seluruh dunia ini. Kalian pionir-pionir ini, komunitas-komunitas dari Pi ini gitu loh. Nah, di sini perusahaan-perusahaan di sini ya, yang memang perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah pada berhasil. Di sini ada Apple. Ya, ini anggota ya yang terafiliasi dari jebolan Stanford semua ya. Yang memang mereka dari Stanford University semua. Ya, ada Apple, ada Amazon, di sini ada eBay ya yang terkenal, ada Google. Banyak sekali ya teman-teman nih di sini. Laos, kemudian di sini ada Pi Network, Peer. Banyak sekali ya. Nah, ini mereka inilah kelompok-kelompok ini saling berkaitan semua teman-teman. Termasuk XRP, Ripple yang sekarang memang lagi digadang-gadang harganya akan naik terus, apalagi Trump terpilih jadi presiden. Dan mereka ini orang-orang teknologi komputer dan perkembangan dunia teknologi, pengembangan perangkat lunak ya, termasuk e-commerce, gaming ya, semua yang pengembangan tentang teknologi ini digital ini ya mereka ini gitu, kelompok-kelompok mereka. Lihat Ripple aja berada dalam lingkaran mereka. Stealer. Nah, jadi mereka ini ada hubungannya semua bos ya. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah apa sih malu di ledek sama tetangga teman-teman. Kalau ada yang nyinyir di konten saya atau di video saya, kok ada yang nyinyir, ada yang ngawur, ada yang ngawur, itu mereka kelompok-kelompok yang memang nggak suka kalian pintar, nggak suka kalian cerdas. Gitu, karena ini dia sebenarnya mereka tahu Pi ini harganya bakal tinggi gitu. Ini jadi mata uang global nantinya. Cuman mereka sengaja membuat kalian itu biar bingung, biar kalian menjual murah atau kalian diarahkan ke link phishing ya, link phishing. Banyak yang hilang koinnya. Kenapa koin bisa hilang? Nah, kita lihat di komentar salah satu teman kita ini ya sobat ya. Bentar ya.
Oke ya, di sini ada komentar dari Raden Sitorus. Wah, kayaknya nih dari Medan ya, dari Batak nih, Medan Sitorus ya. Saya punya kawan juga namanya Sitorus. Tapi namanya bagus juga, Raden, biasanya orang Jawa ya, tapi ini Raden Batak mungkin ya. Oke. Di sini CCTV melapor kemana saya kehilangan Pi pada tanggal 18 Januari 2025 jam 8.36. Sebanyak 626 koin Pi telah lulus migrasi. Bagaimana jalan solusinya dan mohon jawabannya. Nah, kalau koin Pi Anda sudah hilang, itu Pi Core Team juga nggak bisa, bos, karena frasa sandi yang megang Anda hanya Anda. Pi Core Team tidak bisa membuat lagi kata sandi ulang, kata frasa sandi ulang gitu. Kenapa bisa hilang? Pasti ini ada sesuatu masalah. Sebab ya antara mungkin Anda tertarik jual beli Picoin ya, banyak yang nawarin jual beli Picoin ya. Kemudian Anda tertarik, kemudian Anda diarahkan ke link palsu ya, link palsu. Seperti misalnya begini ya. Seperti ini ada Caidai ini ya, ini penipu ini ya. Pernah saya pancing ya. Jadi dia membeli satu Pi-nya itu $314. Ini sengaja saya pancing ya. Jadi intinya dia nanti bayar duluan gitu kan. Nanti Anda diarahkan pelan-pelan ke linknya dia. Nah, dia menunjukkan contohnya begini ya. Anda belum tervalidasi kayak seperti ini nih kan. Anda harus validasi. Kalau Anda mau jual koin Anda harus validasi dulu. Padahal nggak pernah ada seperti ini ya. Ini penipuan. Ya, dia menyatakan kalau Anda harus validasi dulu. Nah, itu kan. Nanti setelah Anda diarahkan ke linknya, link dia itu Anda diarahkan ke dompet Anda juga. Nanti suruh masukkan frasa sandi, kemudian Anda klik. Nah, di situ masukkan frasa sandi, Anda akan hilang semua. Nah, yang kedua, teman-teman ya. Jadi begini. Mungkin teman-teman seperti ada iklan kemarin dari Penetwork. Itu dari penambahan Penetwork ada iklan. Ya, iklan pun Core Team pun nggak bisa menyeleksi satu-satu kan. Nah, iklan itu muncul seperti bonus. Anda mendapatkan bonus. Ya, begitu Anda klik tik itu linknya kan. Nah, itu HP Anda itu sudah bisa dibaca mereka. Semua data di HP Anda ini bisa terbaca. Misalkan ada frasa sandi Anda simpan di catatan HP, ya dia bisa membobol akun Anda, kemudian frasa sandi tadi disalin dan ditempel sama dia. Jadi koin Anda bisa dicuri gitu loh. Intinya ini Anda masih kena link phishing. Kehilangan itu pasti kecuri karena Anda tertarik jual beli awalnya. Ya, atau Anda ikut-ikut tergiur dengan platform-platform yang menyatakan mungkin pembelian mobil dan lain-lain, rumah mewah. Ya, Anda ikut link sana, Anda kasih, nggak sadar Anda kasihkan data-data Anda semua. Kayak dulu pernah ada atas nama Pisorum, Gideha dulu kan meminta KTP, KTP-nya Bu. Kalau bisa nanti untuk mencairkannya nanti tolong kasih sandinya juga biar gampang mudah kami membantu. Nah, yang orang-orang yang awam kan nggak tahu, ikut aja kan. Ya, tergiur mau dapat rumah mewah ya. Bisa, dia memang nggak ngambil rupiah kalian, tapi dia mengambil data kalian. Ya, karena tujuannya apa? Ingin mencuri koin kalian. Itu ya. Dulu pernah setahun yang lalu banyak yang hilang juga kan. Itu yang nggak tahu-tahu ikut-ikutan. Ada kantornya nanti di tiap kota. Ya, nanti bisa DP rumah, dapat mobil. Padahal Anda itu mau diarahkan mau dicuri koinnya. Ya gitu loh ya. Oke ya, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tentang tadi kenapa KYC penting, kemudian di belakang layar juga dari Stanford ini afiliasinya perusahaannya udah perusahaan raksasa semua yang sudah terbukti. Penetwork berada di dalam lingkaran tadi, dan ini memang pengembangan dari teknologi Bitcoin yang dulunya dianggap gagal, sekarang ada Penetwork. Nah, amankan akun Anda masing-masing, jaga kesehatan, banyak-banyak beribadah. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.